service guys. Ini minuman kopi favorit aku. Nggak di suruh endorse sih, cuma mau promoin aja buat teman-teman yang mau kalau ke Banda Aceh harus wajib beli nih. Di Lampinang ada, di Peniti juga ada. Enak lah kopinya. Oke, sesuai sama kayak kontennya. Pastinya namanya kontennya itu ngopini. Pastinya ini ya sebuah opini dari aku pribadi dan juga ya bisa dikatakan juga ini ya sebuah latihan lah public speaking dari ya Iban sendiri. Oke, dan pastinya kalau cuma latihan public speaking tanpa ada pembahasan bukan dari konten ngopini. Oke, ini ngopini yang ketiga aja lah. Nah, yang kemarin kayak nggak usah. Tentang sesuai judul pastinya yaitu 20 tahun hidup tanpa rokok. Yap, happy birthday to myself. Ya, alhamdulillah genap sudah umurku ya 20 tahun nih teman-teman. Ya, sobat easy, biar enak nih. Sobat easy, karena tepat ya penguploadan video ini sepertinya diusahakan itu umurku telah ya umur Iben telah genap 20 tahun nih teman-teman. Ya diusahakan lah, tapi kalau syuting ini itu 2 malam sebelum ya hari ulang tahun Iben. Oke, jadi ya di sini sesuai judul 20 tahun hidup tanpa rokok, yaitu sebuah apresiasi besar bagi Iben pribadi bahwasanya Iben tidak pernah hidup ya tidak pernah kenal dengan yang namanya rokok. Bukan maksudnya itu nggak pernah lihat rokok ya, namun Iben nggak pernah merokok nih lebih tepatnya. Nah, jadi di video kali ini ya itu cuma pendapat ya kenapa sih Iben nggak merokok? Apakah nggak penasaran rasa rokok itu gimana? Ya rasa rokok itu ya gimana sih kayak kata orang ya asam kalau nggak ngerokok nih ya masam mulutnya gitu. Ya timbul pertanyaan dan aku udah ngeriset nih ke teman-teman ya ke teman-teman nongkrong Iben ya beberapa tapi pengen ngeriset mereka ya lupa selalu akhirnya tapi nggak apa dapat satu orang nih mungkin teman-teman bisa lihat video ini. Cek udah coba. Oke, rokok berapa kan? Rokok ke-5. Rokok ke-5. Oke kawan-kawan, kenalin nih kawan aku Evan, Teraman Evan, perokok berat tapi juga fitness berat ya, nge-gym ya, bina raga bukan bina kerangka yang gue kurus. Oke, mungkin pertanyaan simple Van, kenapa merokok? Awal ngerokok pertama gara-gara coba-coba ya. Coba. Coba-coba. Jadi awalnya dulu SMA. Oke. Awal coba-coba. Terus udah mulai ketagihan itu pas kuliah. Beratnya awal ya. Tagihan karena kuliah. Ada satu hal yang menunjang ya, kawan atau apa gitu? Pertama stres. Stres. Ya, Kata dia jangan ngerokok. Stres. Terus karena enak. Cuman yang kedua. Ya. Oke. Yang bikin candu? Karena itu dia enak. Jadi kayak merasa misalnya awak stres nih, isap rokok. Kayak awak beban yang awak rasa itu lepas dia. Karena isap rokok. Paling gara-gara itu. Kok karena enak ya. Bingung enak aja padahal cuma ngisap keluarin ya. Apa lah. Paling yang pengen tanya satu hal yang bingung tuh sama duduk sama kau ya. Belum pernah terdengar dari aku kau nawarin rokok gak aku? Oke, coba nanya aja kenapa? Karena awak nggak mempengaruhi orang. Waduh. Tapi nggak mempengaruhi orang, tapi mudah dipengaruhi oleh orang nih. Iya. Kalau dibilang iya nggak juga. Karena awak emang sendiri beda. Gara-gara video awak sendiri awak. Oke, itu mungkin pendapat dari apa? Iya itu awak. Kalau dari Ju gimana? Oke, makasih. Oke, teman-teman udah lihat videonya ya. Itu teman aku Evan, dia pecandu rokok terberat juga kami di kuliah, di tongkrongan juga. Tapi ya anak gym dan paling ya bisa dikatakan yang paling rajin datang ke gym. Anak paling atletis daripada kami semua. Badannya itu waduh bentar lagi ini ya mungkin aku mau ikut dia nih ya, kita lihat dulu. Bukan ngikut ngerokok tapi ngikut gymnya nih. Nah, tapi ya itu kok bisa dia merokok nih teman-teman. Sempat aku tanya tadi yang kan udah aku tanyain. Ya fungsi utamanya adalah candu. Nah,
kok bisa kecanduan? Oke, kalau kita teliti dari Google, kalau kita cari-cari nih di Google, pastinya dikatakan rokok itu mengandung nikotin, mengandung apa lagi nih ya tadi, ada karbomonoksida, hidrogen sianida, benzena, selain semacamnya. Yang mana juga banyak penelitian jurnal-jurnal yang mengatakan dengan adanya ini dopamin ataupun ya tingkat kebahagiaan yang ada di otak akan tumbuh ataupun semakin tinggi lah. Sehingga tumbuhlah rasa keinginan, bahwasanya pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Karena setiap orang kan pengen bahagia, ya, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu, mohon maaf Sobat Easy. Dan juga ya kok bisa kecanduan? Ya kayak tadi sudah terjawab bahwasanya hal-hal yang ada dalam rokok. Nah, mungkin ya itu sudah jelas ya kalau secara biologis. Namun secara sosial nih, apakah secara sosial bisa hal tersebut terjadi kecanduan juga? Oke, mungkin teman-teman kurang ngerti nih apa yang Iben ucapkan. Di mana di sini Iben akan mensimpelkan perkataannya bukan masalah kecanduan, namun masalah di mana di saat melihat orang lain kita juga ingin seperti itu. Inilah keanehan manusia. Saat melihat keburukan itu baru ya pengen dicontohi. Saat melihat kebaikan malah dikritisi. Kan aneh. Ya di sini itu rokok itu selain bisa membuat candu. Oke, kalau dampaknya dari eksternal itu kan dari internal ya. Internal kita bahwa rokok itu bisa buat kita candu. Bagaimana dengan dampak dari eksternal atau dampak sosial? Ya, itu pasti terpengaruh nih teman-teman. Wah. Ya beberapa teman-teman Iben kebanyakan dari kampung nih ya. Ya, mohon maaf deh. Jatuh karena rokok karena maaf cakap orang tua, lingkungan, ya pastinya abang-abangan sekitarannya yang dia kenal. Sehingga dia pun ketergantungan juga ataupun ikut ke dalam ranah rokok nih teman-teman. Wah. Namun apa benar secara lingkungan ini, apakah semua teman-teman Iben gara-gara lingkungan, gara-gara faktor keluarga semua kecanduan rokok? Tidak. Ada salah satu teman Iben ataupun sepupu paling ya hebat nih ya, paling sahabat dari kecil ya. Dia juga kayak Iben, tidak merokok. Namun kami memiliki kesamaan. Kesamaan kami adalah kami berdua memiliki teman ataupun sahabat ataupun sering duduk dengan para perokok nih teman-teman. Waduh. Ya gimana bilang ya? Risih. Iya. Senang juga iya. Kok senang juga iya? Serunya berbicara dengan para perokok itu teman-teman. Ya tadi perokok itu memiliki ya dopamin segala macam itu katanya juga kalau orang perokok itu kreativitasnya lebih tinggi ya dapat ide-ide terbaru. Nah inilah yang aku butuhkan teman-teman. Nah di mana ya nggak mesti aku nih harus merokok. Jadi kalau aku ingin mendapatkan ide baru, kalau Iben mau dapat ide baru, ya udah duduk aja dengan perokok yang mana otaknya itu ya betul-betul ya berjalan karena rokok. Ya udah duduk dengan dia, dengarkan apa pendapat dia, jangan dilawan. Ya bersikap pasif saja. Dimana di situ kita bakalan mendapat ya ide baru dari para perokok itu. Nah, inilah biasa Iben dengan teman Iben. Nanti coba minta izin ya ke si jemput saya namanya Ale. Ya ya kami duduk dengan mereka, seru, lumayan seru sekali. Ya risihnya adalah di mana kami yang harus menghisap asap rokok dari mereka. Karena menurut penelitian ya, lebih berbahaya orang yang duduk dengan perokok daripada perokok itu sendiri. Karena perokok itu sendiri kan dia menghisap terus menghembuskan. Ya udah, hembusannya itu tersebar luas. Ibaratnya itu oksigen dan karbon dioksida. Ya kayak gini lah, kayak nasi itu kan katanya berbahaya kalau ditiup kalau misalnya dia itu panas kan. Karena kita kan menarik oksigen. Saat kita meniup itu kan karbon dioksida. Karbon dioksida sudah terkena ya nasi-nasi tersebut. Itu berbahaya. Seperti itulah kira-kira kalau dalam kita duduk dengan para perokok nih teman-teman. Namun kembali lagi tadi, mengapa Iben bawa nama si Alek ini? Nah, inilah kehebatan kami. Kami bilang lagi, kami duduk dengan perokok, tapi kami tidak terkena dengan ya candunya rokok atau mohon maaf, atau terpengaruh karena rokok. Ya, memang benar nih teman-teman. Sobat Easy, apa dampak terhebat dari Iben nggak kena rokok ini? Banyak sekali ya faktor pertama ya. Pastinya Iben ini punya penyakit ya. Akhirnya penyakit Iben nurun gara-gara nggak merokok satu. Kemudian ya tadi memang ide-ide muncul. Namun rata-rata perokok yang Iben kenal itu suka melamun.
Dan mohon maaf, Iben suka melamun juga tapi tidak lama. Dimana kalau melamun itu pasti sedang melakukan pekerjaan lain. Contoh, Iben paling suka melamun itu saat berkendara. Ini berbahaya sih sedikit. Namun tetap ini sebuah hal healing Iben. Nah, di sini mungkin ini kita membuka pertanyaan baru. Iben nggak ngerokok nih. Banyak orang berpendapat bahwasanya rokok itu sebagai tempat healing nih katanya. Tempat yang menghilangkan stres. Jadi Iben healingnya gimana? Nah, beginilah healingnya Iben. Ya, saya harus berkata bahwasanya healing itu nggak harus merokok. Nah, banyak healing lain. Contoh, Iben pribadi itu kalau ingin healing ataupun ingin ya berputar pikiran itu jalan-jalan naik motor mutar-mutar kota. Seperti itu. Terkadang saat mutar-mutar kota itu melamun ya dapat ide-ide baru. Atau kebiasaan orang yang sambil berak ya, katakan berak juga dapat ide baru nih. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Sampai bahasa Malaysia pun bilik temenung kan seperti itu kan. Nah jadi itu. Nah lalu lain apa? Ya kalau Iben nggak merokok, rokok kan katanya juga bisa menahan kita dari kantuk nih dan juga kuat begadang ya. Bagaimana cara Iben begadang? Ya mungkin bisa dikatakan juga kopi ya. Biasanya kena juga kecanduan kopi hitam, di mana kopi hitam udah campur gula tapi gula tidak diaduk, gula dibiarkan di bawah. Ada manisnya itu cuma sedikit datang ke atas, di pahitnya, dan itu sangat berbahaya teman-teman, bikin candu. Oke, ternyata begini ternyata rasanya candu rokok. Candu kopi saja itu rasanya kepala sangat pusing, badan sangat sakit-sakitan. Itu dimana misal gini ya, hari Senin Iben minum kopi, hari Selasa nggak minum kopi, itu hari Rabu rasanya pengen tidur seharian. Waduh. Wow, jadi seperti itu. Mungkin udah ngerasain lah gimana ya kecanduan rokok itu. Ya, berarti memang seperti itu teman-teman ya. Jadi ya yang ingin Iben katakan kembali di sini, healing itu nggak mesti rokok teman-teman. Dan mungkin apakah Iben mengatakan bahwasannya rokok itu berbahaya? Tidak. Tadi Iben sudah katakan bahwasannya enak loh. Rasa rokok itu enak loh kalau kalian butuh ya. Kalau kalian udah terkena nih. Kalau memang kalian membutuhkan tuh memutar otak kalian, ya sudah pakai gunakan saja. Dan juga ya kalau memang kalian ingin mendapat ide dari rokok, ya terkadang itu salah satu dari Iben ya. Jangan kalian merokok, teman kalian perokok, kalian duduk dengan dia dapat ide baru. Dan yang pastinya yang ingin Iben sampaikan lagi adalah soal tadi candu ataupun terpengaruh, di mana kita dalam bersosial atau dalam berteman tinggal memilih terpengaruh atau mempengaruhi. Karena dua hal ini sangat ya bisa dikatakan paling signifikan dan paling dibutuhkan ataupun harus diolah oleh terutama para remaja, apalagi yang baru tamat SMA. Karena rata-rata kenalan Iben, ya Iben tahu setelah tamat SMA lalu merantau entah kemana, pula sampai di rantau dia mengenal dengan yang namanya rokok. Terpengaruh rokok. Barokok loh teman-teman. Bagaimana dengan, mohon maaf saya katakan, seks bebas. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan dari Iben. Ya mohon maaf kalau banyak sarkasnya ataupun banyak kekurangannya dan masih kurang nih ya cara pembawaannya nih. Ataupun malah enak nih, bolehlah komen di bawah ya. Kita sama-sama evaluasi bagaimana baiknya dalam berpublic speaking. Ya pastinya Iben bakalan memberikan ilmu-ilmu baru, cerita-cerita baru, masih berfokus. Ya apakah kalian pengen juga Kia modelan seperti ini? Tenang nanti. Oke, Iben buat idenya, Iben bakalan mengajak Kia untuk masuk ke segmen ngopi nih kayak gini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup saya pembahasan kali ini. Nggak banyak. Mending beli langsung harddisk setelah nonton video ini. Oke, sekian dari saya. Easy to you, easy to understand, and see you.